Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah praktikum BK individu, dan yang saya hormati teman-temanku senasib seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kembali lagi dengan saya Siti Komaria, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan ataupun konseling kreatif. Nah, di sini sekalipun konselor telah ahli dalam mengimplementasikan suatu teori konseling, akan tetapi improvisasi dari improvisasi secara kreatif masih sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena agar si konseli dapat berperan aktif dalam melibatkan verbal ataupun visual ataupun kinestik mereka selama sesi konseling berlangsung. Dan sekarang saya akan membahas tentang suatu permasalahan pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu mahasiswa. Di sini ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya itu Medina, yang mana Medina ini mengalami suatu pelecehan seksual semasa dia berada pada bangku SMA-nya dulu, dan pada masa kuliahnya sekarang si Medina ini juga pernah mengalami pelecehan tersebut. Jadi kalau dihitung dari pelecehan tersebut, Medina mengalami suatu pelecehan seksual 2 kali. Nah, karena sekarang si Medina sudah memahami apa yang terjadi pada dirinya, dan si Medina ini merasa minder ataupun si Medina ini mau berhenti mau berhenti dan tidak mau melanjutkan kuliahnya lagi. Namun dalam hati kecilnya si Medina ini merasa sayang karena udah terlanjur masuk pada universitas si Medina ini. Akhirnya si Medina ini iseng-iseng searching di Google, mencari suatu permasalahan seksual untuk menghilangkan rasa trauma dia ataupun karena dengan rasa trauma yang Medina rasakan ini, si Medina ini tidak percaya diri lagi. Nah, di situ si Medina menemukan yang namanya konselor. Akhirnya ditelusurilah konselor tersebut, alamatnya di mana, dan nomor WhatsApp-nya apa gitu kan. Akhirnya si Medina menemukan nomor WhatsApp si konselor tersebut. Si Medina langsung saja menghubungi si konselor tersebut, dan pada keesokan harinya si Medina bertemulah dengan konselor tersebut. Maka di sini si konselor tersebut menggunakan buku sebagai media ataupun media kreatifnya untuk membuat si Medina ini tenang. Nah, si konselor ini mengumpamakan sebuah buku ini dari suatu permasalahan yang dialami seorang Medina tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat tulisan di sini, ini rapi gitu kan. Terus di sini ada suatu coretan, yang setelah coretan ini ada tulisan yang bagus lagi. Nah, si konselor ini mengumpamakan ini adalah hidup si Medina pada awalnya bagus, baik, namun pada akhirnya si Medina mengalami suatu pelecehan yang diumpamakan dengan tulisan yang salah di sini. Namun setelah terjadi pelecehan di sini, akhirnya timbullah sisi baik dari si Medina tersebut ataupun diumpamakan dengan tulisan yang ini. Intinya, pada awal seseorang bisa dikatakan baik,
Setelah itu ada sisi buruknya lagi, namun ada sisi baiknya lagi. Nah, disinilah kita walaupun kita pernah melakukan kesalahan ataupun apa, kita tidak usah minder, namun yang harus kita lakukan ialah kita memperbaiki diri kita. Di sini ada sisi baiknya, di sisi tengah ada sisi buruknya, dan di bawahnya lagi ada ataupun ke depannya lagi ada sisi baiknya. Nah, disitulah kita bisa mengumpamakan bahwa apa yang terjadi pada diri kita tidak selamanya baik, dan untuk itu kita harus pandai mungkin untuk membuat diri kita ini menjadi yang lebih baik lagi. Dari penjelasan saya tadi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Intinya, jika kita pernah melakukan kesalahan, kita tidak perlu minder ataupun apa. Intinya kita terus berbuat baik agar kesalahan yang kita lakukan bisa tertutupi oleh perbuatan baik di masa yang akan datang yang kita lakukan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.